Pengajuan gugatan terkait perselisihan hasil pemilu atau PHPU dibuka sampai hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Batas waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan anggota legislatif dibuka sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mahkamah Konstitusi telah menerima 14 gugatan permohonan sengketa pemilu. Laporan gugatan yang paling banyak diterima berkaitan dengan pemilihan legislatif secara individu. Sebelumnya, Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi telah mengajukan gugatan hukum terkait penetapan hasil pemilu 2024 ke MK pada Kamis kemarin. Namun hingga saat ini pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD belum juga mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini merupakan hari terakhir pengajuan gugatan hasil suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, sudah ada jurnalis BTV Maria Gabriele dan juru kamera Singgiri Nugroho. Selamat siang, Gebi. Bagaimana situasi di MK saat ini dan apakah ada informasi mengenai kapan tim pemenangan dari Ganjar dan Mahfud akan mengajukan gugatan ke MK? Dan juga pemirsa di TV, suasana di Mahkamah Konstitusi sejak pagi hari tadi memang terpantau masih landai begitu. Untuk pengajuan gugatan terkait PHPU Presiden dan Wakil Presiden ini kan ada di Gedung 3. Dan di Gedung 3 sendiri terlihat sudah ada 2 meja registrasi untuk PHPU Presiden dan juga Wakil Presiden. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi hari tadi memang belum terlihat adanya pihak dari paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang datang begitu. Namun setelah kami konfirmasi, Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa pihaknya akan menyambangi MK ini pada sore hari sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore nanti. Di mana pengajuan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Ganjar Mahfud ini berfokus pada kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Di sisi lain, sudah dipastikan juga bahwa Ganjar dan Mahfud tidak turut hadir dalam penyerahan berkas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK pada hari ini. Biasanya juga pemirsa di TV, jika PHPU Pilpres ini kan adanya di Gedung 3, sedangkan untuk PHPU Pileg itu ada di Gedung 1. Dan di Gedung 1 juga masih terpantau landai, belum terlihat adanya pihak yang mengajukan gugatan sampai dengan 10 pagi tadi. Dan kami juga masih terus menantikan update terbaru terkait dengan pengajuan gugatan PHPU baik untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Baik, hingga siang hari ini ada berapa total gugatan yang diterima oleh MKGB? Ya, dan juga pemirsa di TV, berdasarkan pantauan dari halaman resmi Mahkamah Konstitusi, total sudah ada 15 gugatan yang masuk, di mana satu untuk PHPU Pilpres yang diajukan oleh pasangan nomor 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan 14 lainnya untuk PHPU Pileg begitu. Dan hingga saat ini memang laporan gugatan yang paling banyak diterima itu berkaitan dengan pemilihan legislatif secara individu. Para calon legislatif atau caleg ini yang mengajukan berasal dari berbagai daerah seperti Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan lain-lain. Untuk gugatan yang diajukan dari partai politik itu juga sudah ada satu, yakni dari Partai Nasdem untuk Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya. Biasanya juga pemirsa BTV dapat kami informasikan untuk batas waktu pengajuan PHPU legislatif ini kan 3 kali 24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. Di mana itu dimulai dari hari Rabu tanggal 20 kemarin pada pukul 22:19 hingga hari Sabtu malam nanti pukul 22:19. Sementara untuk batas waktu pengajuan PHPU Pilpres sendiri itu dimulai dari hari Kamis tanggal 21 hingga hari Sabtu nanti malam pukul 12 malam begitu. Sebagai langkah antisipasi membludaknya pemohon PHPU di hari terakhir ini, jumlah meja registrasi yang dibuka oleh MK juga lebih banyak jika dibandingkan 2 hari sebelumnya. Di mana meja registrasi yang dipersiapkan itu berjumlah 8 untuk Pileg sendiri, di mana satu meja itu khusus untuk pemohon yang mengajukan permohonan melalui daring. Kendati demikian, sudah melakukan permohonan melalui daring, pemohon juga masih harus tetap datang begitu untuk langsung ke MK untuk menyerahkan alat buktinya. Sementara itu, terkait dengan PHPU Pilpres sendiri, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pengucapan putusan atau ketetapan PHPU Pilpres ini di 22 April mendatang. Demikian, Wilson. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis BTV Maria Gabriele dan juru kamera Singgiri Nugroho. Selamat bertugas kembali.